Timnas Malaysia dikabarkan akan boyong Sintayong sebagai pelatih kepala. PSSI dijamin menyesal. Louis van Gaal dengan tegas tolak sebagai direktur Timnas Indonesia. Auto malu besar. Kevin direspons soal keputusan blunder PSSI yang pecat Sintayong. Chairul Ridwan dipastikan diproses, dijawabkan sumpah WNI bareng oleh Romeni. Sisi gelap Patrick Kluivert bocor ke publik ternyata mantan kriminal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih asal Belanda Patrick Kluivert digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti Sintayong di Timnas Indonesia. Sebagai pemain, Kluivert adalah seorang legenda. Namun jika berbicara soal melatih, pria 48 tahun tersebut justru minim prestasi. Tak hanya minim prestasi saja yang menjadi sorotan, namun banyak sekali pemberitaan buruk menempel kepada Kluivert, baik saat itu menjadi pelatih ataupun ketika masih sebagai pemain. Dari punya utang judi dengan geng kriminal, ugal-ugalan saat berkendara, hingga yang terparah adalah tuduhan pemerkosaan. Pada 2017 silam, sepak bola Belanda sempat bergeger dengan pemberitaan Kluivert yang dicari-cari geng kriminal. Hal itu karena tak membayar utang judi sebesar 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Berdasarkan laporan dari media Belanda, Kluivert saat itu masih menangani tim muda FC Twente. Namun Patrick Kluivert sudah membantah hal tersebut. Tak hanya utang judi, Kluivert juga sempat tersandung masalah pemerkosaan. Namun tuduhan itu terjadi saat dirinya masih menjadi pesepak bola profesional, tepatnya pada tahun 1997. Menurut laporan dari Independen, kala itu kepolisian Belanda sudah sampai menyelidiki laporan mengenai tuduhan Kluivert memperkosa wanita. Sang korban mengaku diperkosa 4 pria, dan salah satunya adalah Kluivert yang saat itu masih bermain bersama dengan Ajax Amsterdam. Selain itu, Kluivert pernah kecelakaan mobil yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Dengan beberapa sisi gelap ini tentu sangat disayangkan jika skuad Garuda harus dilatih dengan pelatih seperti itu. Banyak yang menganggap bahwa kualitas Patrick Kluivert jauh lebih buruk dibandingkan Sintayong. Legenda sepak bola Belanda yakni Ruud Gullit mengonfirmasi Louis van Gaal tidak akan gabung dengan Timnas Indonesia. PSSI telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong sebagai pelatih skuad Garuda. Rumor terkuatnya Patrick Kluivert yang akan mengambil alih posisi pelatih Timnas Indonesia. Sedangkan Louis van Gaal dirumorkan akan menjadi direktur teknik Timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, rumor Louis van Gaal bakal menjadi direktur Timnas Indonesia dibantah Ruud Gullit. Tidak, itu tidak akan terjadi, ucap Ruud Gullit. Menurutnya saat ini sudah waktunya bagi Van Gaal untuk menikmati hidup bersama dengan keluarganya. Louis van Gaal sudah cukup menggapai karirnya. Dia sekarang harus menikmati hidup bersama dengan keluarganya, kata Ruud Gullit. Rumor Van Gaal bakal menjadi direktur skuad Garuda pertama kali diungkap oleh media Spanyol yakni Marca. Media tersebut mengkonfirmasi bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih kepala, sedangkan Van Gaal jadi direktur Timnas Indonesia. Tandem yang tidak diduga, Kluivert dan Van Gaal di Timnas Indonesia, tulis Marca. Kepastian Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia dan juga Louis van Gaal akan menjadi direktur Timnas Indonesia akan terlihat ketika PSSI menggelar acara perkenalan pelatih baru pada 12 Januari 2025 mendatang. Keputusan PSSI untuk memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia rupanya mendapat banyak kekecewaan dari warganet. Pelatih asal Korea Selatan tersebut resmi dipecat oleh PSSI di Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Usia resmi berpisah dengan skuad Garuda. Sintayong dirumorkan akan diboyong oleh Malaysia. Banyak netizen Indonesia yang mendukung hal tersebut. Secara terang-terangan mereka meminta Harimau Malaya untuk merekrut Sintayong sebagai pelatih baru usai dipecat oleh PSSI. Sintayong sah dipecat, seorang juru latih yang paling terbaik buat sepak bola Indonesia. Masalah komunikasi dan taktikal isu faktor dipecat, tulis akun OneFootball M. Dengan begitu mereka berharap agar Sintayong juga bisa mengangkat sepak bola Malaysia ke kancah internasional, seperti yang pernah dilakukan oleh Sintayong terhadap Timnas Indonesia. Dir FA Malaysia, segera ambil coach Sintayong
dan lakukan apa yang pernah Coach Sintayong lakukan dalam mengangkat level timnas Indonesia. Jika nanti saat jumpa Indonesia, kalian menang. Lakukanlah selebrasi sehebat mungkin agar skor PSSI menyesali apa yang telah mereka lakukan. Tulis salah satu netizen Indonesia. Tolong ambil Sintayong, biar Indo menyesal. Komentar netizen Indonesia yang lain. Para fans Garuda memang sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh PSSI. Mengingat di bawah pelatih Sintayong, skuad Garuda masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi banyak pihak, pemecatan Sintayong kurang tepat dan terlalu buru-buru. Padahal Sintayong telah memberikan yang terbaik buat skuad Garuda, dan bahkan bisa melangkah lebih jauh seperti sekarang ini. PSSI masih bakal terus melanjutkan program naturalisasi. Oleh Romain dan juga Jairo Ridwan jadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tengah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain untuk naturalisasi kewarganegaraan Indonesia. Oleh Romain jadi sosok yang paling berpeluang berseragam timnas Indonesia. Romain sebelumnya sudah ke Indonesia terkait naturalisasi dan menonton tim Garuda saat kalah 0-4 dari Jepang. Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi pemain Oxford United ini sedang berjalan. Selain Romain, PSSI juga tengah melakukan penjajakan kepada Jairo Ridwan. PSSI berusaha bergerak cepat agar Romain dan juga Ridwan bisa bermain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024. Meski demikian, Erick belum bisa memastikan apakah proses naturalisasi keduanya bisa rampung sesuai keinginan PSSI. Romain dan juga Ridwan diharapkan bisa jadi tambahan kekuatan untuk tim pelatih baru Indonesia nantinya. Tim Merah Putih segera mengumumkan pelatih baru, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2025, usai baru saja mendepak Sintayong. Oleh Romain, insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Ridwan, ucap Erick Thohir. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Ridwan. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, tambah Erick Thohir. Oleh Romain baru pindah ke Oxford United, usai malang melintang di sejumlah klub Belanda. Ia pernah membela Indonesia Jemegen, Emmen, dan juga FC Utrecht. Sayap 24 tahun ini juga sempat membela negeri kelahirannya Belanda di berbagai kelompok umur. Serupa dengan Romain, Ridwan lahir di Belanda. Gelandang 28 tahun tersebut punya riwayat karir yang lebih menyerang. Ia pernah membela raksasa Belanda Ajax Amsterdam, bermain di Premier League dengan Crystal Palace, hingga kini tampil dengan Royal Antwerp. Tentu mari kita doakan semoga Jairo Ridwan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Hadirnya Jairo Ridwan di skuad Garuda memang sangat dibutuhkan, mengingat timnas Indonesia wajib menang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Back skuad Garuda yakni Kevin Dick langsung memberikan komentar usai pelatih timnas Indonesia dipecat. Kevin Dick yakin PSSI mengambil keputusan memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia demi kebaikan sepak bola tanah air. PSSI telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Saya yakin PSSI mengambil keputusannya dengan niat terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia, kata Kevin Dick. Mari terus kejar target utama, lolos Piala Dunia 2026, ujar Kevin Dick. Meski baru sebentar dilatih Sintayong, Kevin Dick mengucapkan terima kasih. Terima kasih Coach Sintayong atas semua kenangan yang telah kita bagikan selama waktu yang begitu singkat. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik untuk masa depan, kata Kevin Dick. Patrick Kluivert diisukan akan mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia. Bahkan Louis van Gaal juga dirumorkan akan menjadi direktur timnas Indonesia di masa depan. Namun kabar ini belum terkonfirmasi kebenarannya, karena PSSI baru akan memperkenalkan pelatih baru timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 4 laga sisa fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia dan juga Bahrain pada Maret 2025, serta Cina dan juga Jepang pada Juni 2025 mendatang. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 6 poin, sama dengan 3 tim lainnya yang menghuni peringkat keempat hingga keenam, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Sementara Jepang ada di posisi puncak dengan 16 poin dan juga Australia menghuni peringkat kedua dengan 7 poin.
Timnas Indonesia ditargetkan setidaknya mengamankan peringkat keempat agar bisa melaju ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjaga kans melangkah ke pesta sepak bola dunia yang akan berlangsung di tahun depan di Amerika Utara.